Jadi terkait dengan kegiatan kita hari ini gitu ya. Hari ini kita sosialisasi pembudidayaan lobster di Lombok Tengah ya saat ini. Ini sosialisasi kedua sebetulnya terkait dengan implementasi Permen 7 tahun 2024 di mana kita bicara terkait dengan pembudidayaan baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Nah, NTB ini sungguh potensi yang luar biasa ya Pak Kadis ya. Saya dengan Pak Kadis Lombok Timur, Pak Zen sebagai penguasa Lombok Timur, di mana kegiatan budidaya di Lombok Timur cukup masif gitu ya, budidaya lobster. Beberapa tahun yang lalu kita juga menetapkan kampung perikanan budidaya lobster di Lombok Timur. Nah ini kita dorong gitu ya, kita dorong agar berkembang pesat gitu ya. Kebijakan Permen 7 ini memberikan ruang kepada kita untuk kegiatan budidaya lobster yang semakin maju lah ya. Karena kita nggak kepengen lah ya tertinggal beberapa tahun gitu ya seperti negara sebelah. Vietnam punya produksi lobster yang cukup tinggi karena ditengarai bahwa semua BBL-nya itu dari Indonesia gitu ya. Nah ini kita yang punya lobster malah kok agak sedikit terlambat nih, abai terhadap kegiatan budidaya. Nah Lombok lah yang kita lihat beberapa waktu yang lalu dan tahun-tahun sebelumnya kita berikan bantuan KJA agar supaya pengembangan budidaya lobster ini menjadi banyak gitu ya. Nah kebijakan ini saya berharap bahwa kedepannya bisa ditangkap oleh para pembudidaya lobster untuk terus berkembang di dalam negeri sehingga produksi lobster dalam negeri itu bisa meningkat. Nah ini saya hari ini ada beberapa diskusi dengan teman-teman, termasuk dengan Pak Zen, Pak Kadis Lombok Timur, gimana yuk supaya Lombok Timur sebagai contoh mungkin ya untuk bisa budidaya lobster ini berkembang dengan pesat. Permasalahan pakan coba kita urai ya Pak Zen ya, permasalahan pakan yang memang menjadi concern kita. Saat ini teman-teman di BBL Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok itu juga sudah mulai mengembangkan budidaya kekerangan yang menjadi sumber pakan bagi lobster. Khususnya memang titik-titik kritis nih Pak Zen, dari mulai BBL sampai dengan kurang lebih sekitar umur 2 bulan lah ya, sebulan 2 bulan itu full dia menggunakan kerang. Nah apabila itu ketemu pakannya itu nanti akan memperbesar survival rate-nya ya, SR-nya, sehingga kita minimalkan kerugian akibat kematian. Nah ini kita dorong di beberapa UPT, tidak hanya di Balai Lombok, di beberapa balai-balai di DJPB itu kita dorong untuk mengembangkan kerang coklat ini sebagai salah satu pakan untuk lobster. Nah saya kira Pak Jen juga mulai menyiapkan lokasi juga untuk pengembangan karena ini tidak bersaing ya dengan manusia gitu ya. Jadi benar-benar kita gunain untuk sumber pakan. Nah, harapannya ya tentunya produktivitas ini bisa meningkat. Kami dari Pemda Lombok Timur mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Kementerian Kelautan dalam hal ini di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam mensupport Kabupaten Lombok Timur khususnya di bidang perikanan budidaya. Dan kami juga dari Pemda Lombok Timur dalam hal ini tahun 2025 kami menganggarkan sekitar 40 miliar untuk mendukung infrastruktur jalan ke kawasan-kawasan budidaya di Lombok Timur, khususnya di 2 kecamatan perikanan yaitu Kecamatan Keruak dan Kecamatan Jerowaru. Dalam rangka untuk mendukung produksi lobster, kami telah memperluas kawasan di RZWP 3K itu, memperluas kawasan zona budidaya itu dari Desa Ketapang Raya itu sampai Pantiping. Jadi bertambah sekitar 400%-an dari sebelumnya Bu Ses, dari kawasan budidaya yang ada. Ini kaitannya untuk mendukung produksi budidaya. Karena kendala kemarin adalah kawasan kaitannya dengan PKPRL. Jadi pada kesempatan ada peluang untuk kita bisa memperluas itu, kami manfaatkan untuk memperluas zona kawasan budidaya di Lombok Timur. Dan
Dari tahun 2000-an kegiatan budaya lobster ini di Lombok Timur berkembang sampai saat ini tidak pernah mati ya, selalu, karena ini memang sudah menjadi budaya dari masyarakat Lombok Timur. Mungkin satu hal Pak Zain yang perlu diingat ya terkait dengan CBIB ya, cara budidaya ikan yang baik. Nah, ini perlu diedukasi para pembudidaya supaya dia benar-benar menerapkan cara budidaya ikan yang baik. Karena penting untuk menjaga sustainabilitas ya, keberlanjutan usaha budidaya. Karena traceability sekarang udah menjadi hal yang mutlak gitu. Jadi dari mana dia benihnya, kemudian apakah budidayanya sudah sesuai dengan cara-cara budidaya ikan yang baik, dan apakah sudah dilakukan sertifikasi, ini juga mulai didorong supaya para pembudidaya itu sudah melaksanakan cara budidaya ikan yang baik dan bersertifikat ya. Ini yang akan kita dorong supaya ya produk yang kita punya Pak Zain, baik itu mau pasir mutiara, baik yang pasir maupun mutiara, itu punya nilai jual yang tinggi. Saya kira itu aja untuk yang CBIB-nya. Saya nama Sahrib alias Amak Depung, kelompok Luang Galuh. 2011 saya punya 1 lubang. Terus sampai 2017 di situ saya budidaya. Saya bisa mengembangkan itu menjadi 22, itu tahap pertama. Terus berhentinya di situ karena kita tidak berani budidaya, ada pelarangan. Terus yang kedua periodenya saya mulai tahun 2020. Tahun 2020 saya punya KJA itu 1 lubang. Sampai saat ini tahun 2024 saya sudah pengembangannya 34 lubang sekarang. Bahkan sekarang ini kalau ada kemudahan dari bantuan Bapak, khususnya untuk bibit, saya mau nambah lagi, saya mau buat 50 lubang. Terlihat yang di Lombok Timur masih banyak budidaya. Dulu di tempat saya di Teluk Ekas bagian utara, hanya 3 orang yang budidaya. Tapi karena saya berhasil pada tahun 2012 sampai 13, saya tidak mau mendapat untung secara pribadi. Saya yang jadi korban masuk bank, dipercaya sama bank kemarin, diberi saya uang berutang itu hanya 300 juta. Tapi alhamdulillah yang 300 juta itu dulu awalnya ada 40 lubang, sekarang sudah menjadi 636 lubang. Itu hasilnya uang dari bank yang saya utang itu saya bagi-bagi sama masyarakat. Ini di tempat saya itu ada 5 kelompok. Ini termasuk orang tidak punya apa-apa, khususnya bagi orang yang nelayan. Saya merasa sangat-sangat merintis dan alhamdulillah sekarang saya sudah berbukti. Kalau Bapak tidak percaya silahkan turun.